Halo sahabat guru dimanapun berada. Jadi pada hari ini kita akan berkunjung ke Rumah Digital Indonesia yang merupakan suatu situs yang dikembangkan oleh Kemenristek dan juga Kominfo dengan tujuan untuk memberikan sebuah wadah bagi insan seni maupun UMKM yang ada di Indonesia dalam mengembangkan kreativitas mereka khususnya di bidang dunia digital. Oke, di sini merupakan suatu situs yang sangat luar biasa sekali. Jadi masyarakat dapat mengakses Rumah Digital Indonesia pada laman situsnya, yaitu di alamat rumahdigitalindonesia.id. Dan ini adalah tampilan awalnya. Jadi di sini merupakan suatu situs yang sangat luar biasa sekali karena sudah menerapkan yang namanya view atau tampilan 360 derajat, sehingga para pengunjung masyarakat itu sangat dimanjakan sekali dengan tampilan web yang tidak seperti web kebanyakan. Jadi kita bisa melihat pemandangan di sini. Tentunya kita mulai dengan masuk dulu ke situsnya. Nah, di sini adalah tampilan awal dari situsnya. Kita bisa melihat di sini sangat menarik sekali kan. Jadi bisa dilihat tampilan halaman dari Rumah Digital Indonesia. Sangat keren sekali, bersih, rapi, dan tentunya nyaman. Oke, di sini kami jelaskan sedikit mengenai beberapa fitur yang ada di situs ini. Yang pertama itu adalah kontrol navigasi yang berada di sebelah kiri atas, yaitu berupa menu yang berisikan informasi tentang user yang sedang berkunjung saat ini, kemudian papan peringatan, kemudian tentang kami itu berhubungan dengan Rumah Digital tentunya, kemudian keluar kalau misalkan sudah ingin meninggalkan situsnya. Oke, kita lanjut lagi. Di bagian kanan atas itu ada donasi. Jadi kalau misalkan masyarakat yang ingin berpartisipasi untuk mengembangkan situs ini, dipersilakan dengan mengklik donasi, jadi memberikan support dalam bentuk apresiasi, kemudian support dalam bentuk pembiayaan dan lain sebagainya. Di bagian bawahnya itu ada tentang jadwal. Nah, di sini ada beberapa jadwal. Kalau misalkan saat ini itu tanggal 15 Agustus. Kita coba dilihat dulu kira-kira di tanggal 15 Agustus ada event apa ya. Kita klik di tanggal 15 Agustus. Oh, ternyata masih berupa siaran ulang. Jadi di sini masyarakat bisa melihat event-event yang disediakan oleh Rumah Digital, baik itu menjelang 17 Agustus maupun setelah kegiatan 17 Agustus. Kemudian di sini ada peta tentang denah dari situs Rumah Digital ini. Nah, di sini terbagi menjadi 7 area. Yang pertama itu adalah pasar lokal. Kemudian yang kedua, ruang komunitas. Yang ketiga itu adalah ruang literasi digital. Yang keempat itu adalah panggung nasional. Yang kelima itu adalah arena lomba 17-an. Yang keenam itu adalah ruang seni dan budaya. Dan yang terakhir adalah petualangan Nusantara dan wajah Indonesia. Oke, lagi sebentar kita akan berkunjung ke semua tempat-tempat ini, tempat-tempat luar biasa ini. Kita lanjut dulu mengenal tatap muka dari Rumah Digital Indonesia. Nah, di sini ada kolom chat di mana setiap masyarakat atau pengunjung yang berkunjung ke Rumah Digital ini dapat berkomunikasi, istilahnya menyampaikan
pesannya seperti buku tamu atau saling berdiskusi melalui kolom chat ini. Dilanjutkan ada suara, jadi istilahnya seperti kita sedang berkunjung ke suatu tempat, ada iringan lagunya atau backsoundnya sehingga menambah kesan lebih meriah tentunya. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan mencoba untuk masuk ke area pertama, itu adalah pasar lokal. Kita sudah berada di area pasar lokal. Kita coba untuk masuk ke area pasar lokal. Nah, di sini ada beberapa pasar lokal di khas Nusantara, mulai dari Aceh hingga Maluku. Kemudian para pengunjung dapat mencari kerajinan atau produksi pengrajin lokal di sini karena sudah diberikan list harganya di sini. Jadi tidak hanya pengunjung bisa sekedar melihat-lihat, tetapi juga bisa langsung membeli produk-produk unggulan khas lokal. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan menuju ke area yang kedua, yaitu ruang komunitas. Kita sudah berada di area ruang komunitas. Kita coba untuk masuk. Nah, di area ruang Perkenalkan, nama saya Charlie. Saya mahasiswa Ekonomi dan Studi Asia di ANU dan saya dari Canberra. Halo semua, nama saya Zack. Saya mahasiswa Ekonomi, Hubungan Internasional sama Matematika di Universitas Nasional Australia. Halo semua, nama saya Callum dan saya juga studi di ANU, mahasiswa Hubungan Internasional. Saya tinggal di Canberra. Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 pada tahun 2021. Semoga Indonesia tetap tangguh dan Indonesia tumbuh. Harapan saya semoga kerjasama kesehatan di antara Australia dan Indonesia lebih kuat dan erat. Harapan saya semoga hubungan antara Indonesia dan Australia bisa lebih kuat dan dekat pada masa depan. Harapan saya adalah hubungan antara dua negara kita akan lebih erat di masa depan dalam bidang pendidikan dan juga bidang Nah, itu tadi sangat luar biasa sekali sambutan dari sahabat-sahabat kita yang ada di Australia berkaitan dengan HUT kemerdekaan RI yang ke-76. Oke, kita lanjut lagi. Di cerita Indonesia, kita punya beberapa cerita di sini yang menginspiratif sekali. Kita coba di bagian budaya pertanian. Selamat datang di Desa Penanggungan. Desa Penanggungan terletak di kaki Gunung Penanggungan dan Gunung Welirang, sehingga memiliki hawa yang sejuk yang menjadi daya tarik bagi siapa saja yang berkesempatan menginjakkan kaki di desa ini. Hamparan sawah yang luas dan menghijau menjadi magnet bagi para pelancong untuk menghabiskan waktu senggangnya.
Tradisi takon dino adalah tradisi saat petani bertanya kepada sesepuh desa kapan mulai menggarap sawah atau lahan. Hitungan dino ini menggunakan hitungan Jawa berdasarkan primbon. Setelah mendapatkan hari baik, petani pemilik sawah mulai menggarap sawah dengan menggunakan alat tradisional berupa cangkul dan bajak yang ditarik sapi. Proses ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Terlihat di sana, para perempuan desa menapakkan kakinya untuk turun ke sawah. Mereka hendak menancapkan bibit padi dengan diiringi doa pada Sang Maha, agar kelak dikaruniai tanah yang subur. Perasaan lelah usai menggarap sawah terobati oleh antaran makanan dan minuman yang ditambah senyum manis bidadari pujaan hati. Waktu berlalu, padi pun tumbuh dan menguning. Para petani di desa ini harus berjibaku melawan serangan burung yang datang mengganggu. Burung-burung itu memangsa biji-biji padi yang mengharuskan para petani dengan alat seadanya mereka mengusir burung sambil berteriak, menambah ramai suasana persawahan. Panjatan rasa syukur dengan meletakkan sesaji menandakan rasa syukur kepada Tuhan Sang Pencipta. Proses ini menggambarkan bahwa padi siap untuk dipanen. Pemanenan pun dilakukan dengan cara tradisional. Geblok adalah salah satu cara untuk merontokkan biji padi dari batangnya yang dilakukan bersama-sama. Selain pesona hamparan sawah, Desa Penanggungan juga memiliki pesona alam yaitu sumber air sendang yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Baru-baru ini warga desa menemukan air terjun yang diberi nama Watu Gilang. Pesona alami yang dihiasi oleh bebatuan besar menambah indah pesonanya. Dengan bertapa kepada Sang Pencipta diharapkan
air terjun Watu Gilang menjadi wisata unggulan Desa Penanggungan. Iya, itu tadi wisata virtual kita di salah satu desa di Indonesia yang bernama Desa Penanggungan. Di situ kita bisa melihat beberapa hal menarik seperti Takondino, merupakan tradisi di mana untuk mulai bercocok tanam, khususnya menanam padi. Jadi para petani bertanya kepada para sesepuh desa untuk kapan hari baiknya untuk menanam padi. Kemudian kita juga melihat adanya tradisi dengan menggunakan geblok, itu istilahnya adalah merontokkan biji padi yang dikerjakan secara bersama-sama hingga adanya wisata baru, wisata alam yang ada di Desa Penanggungan, yaitu Watu Gilang. Jadi sangat menarik sekali. Di sini kita bisa jalan-jalan virtual ke berbagai tempat yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke pameran foto istana. Nah, di pameran foto istana ini menyuguhkan beberapa karya foto dari insan jurnalis tentunya yang mengabadikan foto-foto mereka yang sangat menarik sekali di sebuah tempat yang dikhususkan. Itu mereka memamerkan foto mereka secara virtual di sini di sebuah tempat. Para pengunjung dapat melihat foto-foto tersebut dengan cara mengklik foto yang ingin dilihat, kemudian juga dapat melihat sisi-sisi dari berbagai sudut tempat pamerannya, karena di sini sudah menggunakan yang namanya view 360 derajat. Oke, kita langsung saja masuk ke pameran fotonya. Oke, sambil menunggu mungkin. Jadi perlu diketahui bahwa pameran foto ini menampilkan upaya pemerintah dan peran masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia, kemudian karya foto pewarta dari berbagai media di tanah air ini berlangsung secara virtual, kemudian merupakan serangkaian bulan kemerdekaan yang digelar di Istana Kepresidenan. Oke, mungkin sambil menunggu kita lanjut dulu. Nanti kita akan berkunjung kembali ke pameran foto istananya. Oke, mungkin ini sudah sedikit terbuka. Nah, ini sudah terbuka situsnya. Nah, di sini pengunjung dapat mengklik untuk membuka masing-masing foto yang ingin dilihat. Kemudian di sini juga ada disuguhkan berupa buku digital. Jadi pengunjung bisa sekedar membaca dengan membuka seperti ini. Jadi sangat menarik sekali, layaknya kita membuka atau membaca buku. Tapi di sini dibuka dengan cara digital. Kemudian kita lanjut di bawahnya. Di sini ada video yang berkaitan dengan kegiatan kemerdekaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sudah 4 tahun ini rekan-rekan pewarta foto Istana Kepresidenan melakukan pameran. Jadi ini pameran yang keempat kalinya. Selalu ada gambar, ada foto yang unik, menarik. Hanya dengan melalui foto banyak cerita yang bisa diungkapkan
Dan tahun ini yang didokumentasikan memang agak spesifik karena setahun ini adalah setahun kita melampaui masa-masa sulit, yaitu pandemi COVID-19. Sebuah suasana baru, suasana cara kerja pewarta istana, juga cara kerja kita di istana juga berubah dan momen-momen yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya sangat menghargai inisiatif, kerja keras, dan juga komitmen dari rekan-rekan pewarta foto Istana Kepresidenan untuk tetap menyelenggarakan pameran pada tahun ini, tentu saja dengan cara yang berbeda, dengan konten yang bisa jadi juga sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu tadi sangat luar biasa sekali dokumentasi dari panitia pameran foto kepresidenan. Jadi kita coba untuk melihat pameran fotonya. Nah, ini ada 3 bagian atau navigasi, yaitu home, kemudian ada floor plan, kemudian ada lokasi. Kita coba untuk melihat di floor plan-nya adalah berupa tempat atau ruang-ruang tempat pameran foto. Jadi para pengunjung tinggal bisa memilih di areal mana ingin dilihat. Misalkan di areal sini tinggal diklik. Nah, kemudian bisa diputar seperti ini. Nah, ini ada titik-titik kita bisa mengarahkan. Nah, ini adalah lokasinya, lokasi tempat pamerannya. Kemudian di bagian atas itu ada titik 3. Di sini sudah menerapkan yang namanya virtual reality. Jadi kalau misalkan sahabat guru itu memiliki kacamata virtual reality, bisa digunakan. Jadi bisa sambil menyaksikan di sini tampilan tampak secara digital, sehingga benar-benar kelihatan seperti kita berada di tempat pameran. Oke, itu tempat pamerannya. Nah, ini boleh dilihat seperti ini tempat pamerannya. Nah, kita lanjut lagi ke bagian area berikutnya, yaitu ruang literasi digital. Kita coba untuk masuk. Sekarang kita sudah berada di ruang literasi digital. Di sini ada 4 area, yaitu kecakapan digital, kemudian ada budaya digital, keamanan digital, dan etika digital. Kita coba untuk memasukinya. Kecakapan digital. Kita coba untuk melihat salah satunya di sini. Ada pesan-pesan tersendiri yang ingin disampaikan. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media, tak bisa asal mengira
kepada pengguna sosmed. Mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Nah, itu tadi ada pesan moral yang disampaikan di dalam video mengenai kecakapan digital. Jadi kita harus mentelaah dulu berbagai informasi yang diberikan, baru kita bisa mengambil suatu kesimpulan apakah informasi tersebut dapat kita teruskan atau tidak. Nah, di situ, tapi di sini dikemas di dalam bentuk lagu yang sangat bagus sekali dan apik sekali, yang dibawakan dengan mengandung pesan-pesan moral tersendiri. Oke, kita lanjut lagi ke budaya digital. Nah, kita bisa melihat salah satunya mungkin di sini. Oke, tadi kan yang kayak hal-hal yang harus kita ingetin buat anak-anak. Nah, ini kita akan masuk ke sesuatu yang benar-benar penting karena ini ada peraturannya dari pemerintah dan ini semua yang mengatur keadaan informasi yang beredar di dunia maya. Kita akan ngobrolin mengenai UU ITE. Are you ready? Oke, kita akan langsung ngomongin mengenai konten-konten dan peraturannya. Ini tuh nggak cuma buat anak-anak, tapi juga buat kita selaku individu-individu yang sekarang tuh udah hidupnya tuh kayak udah dempet banget sama dunia maya. Nah, yang pertama, konten bermuatan kesusilaan. Jadi, ini ada bunyinya di UU ITE, dipidana paling lambat 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ngeri gak sih? Ya Allah, udah mahal, dendanya lama lagi ya kan, 6 tahun tuh bisa dari SD, anak-anak dari masuk SD sampai udah lulus SMP gitu kan, ngeri banget kalau sampai kita bisa terjerat ini gitu. Kita bisa hilang deh tuh masa-masa kita gedein anak, masa-masa kita menyaksikan atau membuat memori dalam hidup mereka. Please, jangan sampai kena pasal yang itu. Yang kedua, ada yang namanya perilaku mengancam, memeras, dan mencemarkan nama baik seseorang. Ini yang aku tahu dan aku baca adanya di pasal 27 ayat 3 dan 4. Nah, kalau pengen tahu lengkapnya lagi, baiknya adalah kita baca sendiri ya kan, biar kita tahu detailnya seperti apa. Jadi tanya sama Beb Google ya kan, karena Beb Google lagi istirahat, kebanyakan ditanya, ada Bebnya. Jadi sekarang semua tersedia. Jadi internet tuh nggak cuma kita gunain buat posting-posting ataupun mencari informasi yang kekinian, tapi juga tentang peraturan-peraturan yang mengatur. Iya, benar. Yang ketiga, jangan sembarangan menyadap. Ini ada di pasal 31 nih. Nih, kalau ini lebih kepada buat istri-istri kali ya, jangan sembarang naruh sadap-sadapan di handphone suami. Ada peraturannya gitu. Kalau cuma sekedar pengen tahu suami di mana, please nggak usah pasang GPS. GPS masih boleh kali ya. Jangan pasang penyadap di handphone. Datengin aja langsung tempatnya. Ikutin dari pagi. Oke, itu juga bukan ajaran yang baik ya.
Karena kita jadi kehilangan jam-jam yang harusnya kita produktif. Fokus sama suami, jangan terlalu biasa aja, jangan baper, jangan bucin, gitu. Jadi jangan sembarangan menyadap. Yang keempat, nah ini konten bermuatan perjudian. Jadi itu ada di pasal 27 ayat 2. Pokoknya kalau misalnya mau cepet kaya, rajin bekerja, belajar, berdoa, minta restu orang tua. Kalau emang belum kaya, lakuin itu 3.000 kali lagi. Oke? Next, ini dia nih yang tadi aku bilang. Share berita hoax. Ini sebenarnya penyakit grup komplek ya. Wek, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di komplek ya. Tapi aku agak sedikit pelajar sih. Gini, bukannya aku membenarkan hoax, tapi yang namanya orang tua kita kan emang udah nggak produktif, bener dong. Jadi kalau nggak produktif sekarang tuh pegang handphone gitu. Jadi ada tuh masuk nih berita, belum dibaca baru judulnya doang lagi ya kan. Nah kita tuh yang muda-muda, kita lah yang harus ngerem ya. Kita harus baca. Satu, kadang-kadang ini link beritanya juga udah nggak ada, udah raib. Kadang 4 tahun yang lalu ya kan. Kadang ini kayak nama medianya juga udah ganti gitu. Nah itu saatnya kita ngasih tahu bapak kita, ibu kita, nenek kita, om kita, tante kita, ini kayaknya berita kemarin nih gitu. Karena kalau misalnya mereka tanpa sadar ngelakuin itu, kalau beritanya tuh udah sangat amat viral dan membahayakan, mereka bisa kena pidana nih, ngeri banget loh. Tuh kan dipidana paling lambat 6 tahun dan yaitu atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Padahal mereka sebenarnya nggak ada maksud jahat, cuman ya itu kalau bahasa gaul itu reckless aja gitu. Namanya juga wake komplek ya. Nah yang selanjutnya ini hate speech atau bullying, itu sama dipidana paling lambat 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Untuk mau tahu detail-detailnya lagi, langsung aja lihat UU ITE supaya tahu pasal berapa detailnya. Cuman ini adalah hal-hal yang menurut aku patut di highlight ya, supaya yaitu kita kenalin ke anak-anak kita bahwa dunia maya ini walaupun sejauh telunjuk dari tengah, dari manis, kelingking dan jempol pencet, itu tuh banyak juga yang mesti dipikirin. Jadi nggak cuma mencet, posting, selesai gitu. Tapi abis justru karena sangat amat mudah untuk diakses, kita juga harus lebih bertanggung jawab sama itu. Pokoknya itu menurut aku hal-hal yang perlu kita sadari sebagai orang tua di zaman yang sangat amat melek dengan dunia maya. Kita nih yang lagi aktif harus benar-benar melek sama nggak cuman keadaan tentang perkawinan kita, tapi juga di rumah kita, karena semua itu berangkat dari rumah. Saat anak-anak tahu apa yang boleh dan tidak boleh, mereka akan menjadikan itu kebiasaan dan itu akan membentuk mereka menjadi individu yang sadar gitu, aware. Aku tunggu cerita tentang keluarga kalian. Nah itu tadi pesan moral dari salah satu artis ibu kota yang menyampaikan bagaimana sih kita beretika pada saat melaksanakan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan dunia digital. Oke, kita lanjut lagi mengenai keamanan digital. Oke, kita coba simak dulu di sini videonya. Hai Mam, kembali lagi di serial DJ Parenting. Di era digital, siapa coba yang tak kenal YouTube? Semua orang pasti suka YouTube. Begitu juga dengan adek. Dengan YouTube, pilihan tontonan memang menjadi sangat beragam ya Mam. Banyak sih tontonan yang dapat mendidik sekaligus menghibur. Tapi sayangnya, banyak juga video yang mengandung konten yang tidak ramah anak. Seperti konten kekerasan, seksual, makian, atau bahkan aksi kriminal. Hal ini nih yang harus para mami waspadai. Tetapi tak perlu pusing Mam. Ada 2 cara mudah yang bisa mami lakukan untuk melindungi adik dari tontonan yang buruk. Pertama, mami bisa menjauhkan konten buruk dengan mengaktifkan mode terbatas pada setelan YouTube. Caranya mudah kok Mam. Pertama, buka aplikasi YouTube pada smartphone. Tekan logo akun yang terletak di pojok kanan atas. Pilih setelan atau setting. Lalu, pilih menu umum atau general. Kemudian, pilih menu mode terbatas. Selesai. Dalam mode ini, YouTube akan menyaring konten-konten yang dianggap buruk. Jadi, mami bisa bernafas lega. Tetapi, ingat ya Mam, cara ini tidak 100% dapat menghalau konten negatif loh. Kedua,
Mami juga dapat mengatur sajian tontonan adik sehari-hari. Caranya dengan memasang aplikasi YouTube Kids. Langkahnya juga mudah loh, Mam. Buka aplikasi Play Store, ketik YouTube Kids dalam kolom pencarian dan tekan telusuri. Pilih YouTube Kids. Tekan install. Setelah pemasangan selesai, buka aplikasi YouTube Kids. Video pembuka akan dijalankan. Setelah berakhir, pilih I am parent atau saya orang tua. Tekan tanda panah untuk lanjut. Isikan tahun kelahiran Mami untuk memverifikasi ya. Dan tekan confirm atau konfirmasi. Setelah video panduan selesai, tekan tanda panah untuk lanjut. Masukkan email Mami sebagai akun orang tua, kemudian tekan sign in. Tulis kata sandi atau password dan tekan confirm atau konfirmasi. Kemudian, isi profil sesuai dengan usia adik ya. Isikan nama, isi usia, dan isi bulan lahir. Pilih ikon panah untuk lanjut. Setelah itu, akan muncul pilihan kategori sesuai usia. Pilihlah kategori yang disarankan ya. Tekan select. Setelah itu, muncul tampilan seperti ini. Dalam halaman ini, Mami bisa memperbarui profil adik dengan menekan ikon pensil, atau menambah profil si kakak dengan menekan ikon tambah. Tara! Cukup tekan ikon profil adik yang telah kita buat. Kini YouTube Kids akan menampilkan tontonan yang cocok untuk adik loh. Dengan dua langkah ini, adik bisa menonton video yang mendidik sekaligus yang ia sukai. Tapi jangan lupa ya, Mam, adik tetap butuh Mommy loh saat menonton. Ayo jadi Mommy digital yang selalu siap mendampingi adik di internet. Tonton juga serial Digi Parenting selanjutnya ya, Mam. Menjadi keluarga pintar di dunia digital. Nah, itu tadi mengenai keamanan digital yang disampaikan sekilas tadi, menyarankan bahwa kita sebagai orang tua harus bijak di dalam memberikan suguhan tontonan digital kepada anak-anak, khususnya dilihat dari jenjang usia mereka, supaya konten-konten yang bersifat negatif itu istilahnya tidak 100% dapat masuk ke mempengaruhi anak-anak kita. Oke, kita lanjut lagi ke bagian etika digital. Nah, kita coba melihat videonya terlebih dahulu. Check this one out, check this one out, check one out. Ku punya teman namanya Abdul, orangnya lucu kayak badut. Oleh teman-teman dia disebut si tembem dan gendut. Tembem gendut, tembem dan gendut, tembem dan gendut, tembem gendut. Abu tidak tahan kuping ditutup, mungkin kalau bisa pasti di sekrup. Mulut komat kami kembang kuncup, Abut menjerit Tembem gendut, check this out, check this one out. Lama-lama kepala Abut pusing karena tidak tahan dia melengking. Abut siapkan jurus yang penting, jurus cakar-cakar kucing. Cing-cing kucing, cakar-cakar kucing. Cing cakar-cakar kucing, cing-cing kucing, cakar-cakar bercanda. Seenaknya mencela bakat temanmu, jadi sakit hatinya. Akibatnya Abut ingin berkelahi, kini harga diri sebagai laki-laki. Jurus cakar-cakar kucing dari Cimahi sambil menyerang teriak, kamu jangan bercanda. Seenaknya mencela bakat temanmu, jadi sakit hatinya. Hei, ternyata bercanda itu ada batasnya. Lucu buat kamu, tidak lucu buatnya. Pakai perasaan sebelum kirimkan. Jangan suka bully-bully teman. Jangan bully-bully teman. Jangan bully-bully teman. Jangan bully-bully teman. Jangan bully-bully teman. Jadi sakit hatinya. Jangan bully-bully teman.
tanggung akibatnya, tanggung akibatnya. Nah, itu tadi video klip yang sangat bagus sekali dari anak-anak kita mengenai etika berdigital. Jadi di situ disampaikan bahwa walaupun dalam bentuk digital, kegiatan bullying atau merundung itu sangat tidak dianjurkan atau dilarang, sehingga diharapkan anak-anak kita lebih banyak untuk menekankan rasa cinta kasihnya terhadap sesama temannya dan saling menolong, toleransi antar teman. Itu alangkah bagusnya lebih banyak diterapkan di dunia pendidikan khususnya. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan berkunjung ke tempat yang lain, yaitu kita akan berkunjung ke ruang digital mengenai ruang literasi digital. Sekarang kita ke panggung nasional. Kita sudah berada di panggung nasional. Kita coba untuk masuk dulu. Nah, di sini ada event-event dari kegiatan kepresidenan. Kita coba untuk melihatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, setiap tahun kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dalam bulan kemerdekaan selama sebulan penuh di bulan Agustus. Dalam suasana pandemi sekarang ini, kita merayakannya dengan cara yang berbeda. Kita akan lebih merayakannya dalam dunia virtual yang kita sebut Rumah Digital Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda yang terbiasa dengan dunia digital, bisa berpartisipasi aktif di berbagai kegiatan di Rumah Digital Indonesia ini. Permainan tradisional seperti lomba balap karung bisa dilakukan siapapun dari manapun. Daerah-daerah di seluruh Indonesia bisa mengisi dan menikmati panggung seni, objek wisata Nusantara, kerajinan dan karya kreatif anak bangsa, serta bergotong royong membantu sesama. Ini adalah sebuah ruang digital sebagai wadah partisipasi dan kebersamaan dalam merayakan bulan kemerdekaan di ruang digital. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya banggakan, partisipasi dan kebersamaan adalah kata kunci utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan rakyat yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok Nusantara untuk melawan penjajah. Semangat itu pula lah yang harus kita gelorakan sekarang ini dalam melawan pandemi COVID-19. Seluruh rakyat Indonesia di level RT, di level RW, di level kelurahan dan desa, di level kecamatan, di level kabupaten dan kota, di level provinsi, dan di level nasional harus berpartisipasi aktif dan bersama-sama melawan pandemi. Mari kita fokuskan waktu, pikiran, dan tenaga kita untuk bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini. Partisipasi dan kebersamaan kita semua akan menjadi kekuatan terbesar untuk mengalahkan musuh dunia saat ini, yaitu COVID-19. Dengan semangat perjuangan kemerdekaan, kita bisa mengalahkan pandemi ini lebih cepat dan kegiatan sosial, ekonomi masyarakat bisa segera pulih seperti sedia kala.
Bahkan saya mengajak kita semua, tantangan besar yang kita hadapi sekarang ini harus kita manfaatkan untuk mengembangkan inovasi, mengembangkan karya-karya baru untuk lompatan kemajuan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Nah, itu tadi siaran ulang mengenai ajakan Presiden untuk berjuang, sama-sama berjuang untuk melawan COVID-19 yang merupakan musuh terbesar kita saat ini. Kalau kita bersama, pasti bisa. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke tempat selanjutnya, yaitu ke arena Lomba 17 Agustusan. Tunggu dulu, kita lanjut dulu ke ruang seni budaya, nanti kita terakhir baru akan ke arena lomba, jadi kita bisa ikut berpartisipasi di dalamnya. Nanti kita akan berkunjung ke sana di sesi yang terakhir. Kita melanjut dulu ke ruang seni dan budaya. Nah, di sini kita sudah berada di ruang seni dan budaya. Kita coba untuk masuk ke dalamnya. Nah, di sini ada panggung tari, kemudian pentas Nusantara, pentas musik, dan dinding puisi. Kita coba masuk ke panggung tari. Nah, di panggung tari ini menampilkan berbagai macam tari-tarian yang ada di Nusantara tentunya. Kita coba untuk melihat salah satunya. Oke, di situ ada dokumentasi mengenai kegiatan di masyarakat Indonesia yang ada di Sydney, Australia. Jadi kita coba untuk melihat jenis tarian yang lain mungkin. Tariannya diperagakan oleh sahabat-sahabat kita yang ada di luar, yaitu remaja-remaja dari Mozambik yang menarikan tarian dari DKI Jakarta. Kita ke tempat yang lain, ke pentas Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Saudara-saudara sekalian,
berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka menginternalisasi nilai-nilai Pancasila bagi kita para penerus bangsa yang bertemakan Aku Pelajar Pancasila. Wahai penerus bangsa, tahun ini bangsa Indonesia masih penuh akan ujian. Pandemi COVID-19 ini masih berada di tengah-tengah kita. Meskipun demikian, kita sebagai penerus bangsa harus terus mengobarkan nilai-nilai Pancasila dengan penuh semangat, kesabaran, dan kegigihan. Sebagai penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mewarisi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Profil pelajar Pancasila harus kita terapkan, mulai dari berdakwah pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mencintai agamanya, diri sendiri, manusia, alam, dan negara Indonesia. Pelajar Pancasila adalah pelajar yang berkebinekaan global, selalu menghargai budayanya, berinteraksi dengan sesama, dan bertanggung jawab atas pengamalan kebinekaan. Di masa pandemi ini, pelajar Indonesia tidak hanya bermain game online, tetapi pelajar Indonesia harus tetap disiplin dan berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya, belajar, dan tetap belajar. Belajar memang tidak selalu mudah, tetapi inilah saatnya kita membuktikan bahwa kita, anak-anak Indonesia, dan anak-anak yang mandiri, yang bertanggung jawab dan bernalar kritis. Pelajar yang kreatif, yang mampu menghasilkan sesuatu walaupun dalam keadaan yang sulit. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita, anak-anak Indonesia, adalah anak-anak yang kuat, anak-anak yang tidak pantang menyerah, anak-anak yang akan menjadikan bangsa ini lebih maju di masa depan. Bangkitlah anak-anak Indonesia. Pemerintah bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas masa depan bangsa ini, melainkan kita semua, warga negara Indonesia dan generasi muda Indonesia. Masa depan bangsa ada di tangan kita. Dengan demikian, saya mengajak seluruh generasi muda Indonesia, mari kita bersatu padu perangi COVID-19 ini dengan terus semangat belajar. Nobody is stupid. You need to study so you be the best. Tidak ada orang yang bodoh. Kamu harus belajar, maka kamu akan menjadi yang terbaik. Tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah, dan peganglah pikiran yang memberikan kekuatan bagi diri kita. Sebagaimana Bung Karno pernah berkata, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Luar biasa sekali tadi orasi atau pidato yang disampaikan oleh Arleta Diamonda Gunawan. Itu sangat bersemangat sekali mengenai ajakan bagi generasi muda untuk menjadi seorang pelajar Pancasila tentunya. Oke, kita lanjut lagi ke ruang musik. Di sini menampilkan beberapa contoh pagelaran karya musik, musikalisasi dari anak-anak bangsa tentunya. Who
Iya, itu tadi pagelaran karya musisi dari teman-teman kita, anak-anak komunitas yang sangat luar biasa sekali tadi menyampaikan kumandang lagu daerahnya, walaupun saya juga tidak mengerti artinya, tapi karena semangatnya dalam menyampaikan lirik lagu-lagunya tadi itu sangat membuat juga kita juga ikut bergoyang tentunya. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke dinding puisi. Jadi pada dinding puisi ini menampilkan berbagai macam karya-karya puisi dari berbagai karya tentunya. Jadi masyarakat bisa menyimaknya dalam bentuk slide seperti layaknya PowerPoint. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke petualangan Nusantara dan wajah Indonesia. Oke, kita sudah sampai di area petualangan Nusantara dan wajah Indonesia. Kita coba masuk dulu. Nah, di sini ada berbagai macam petualangan Nusantara dari berbagai daerah tentunya yang bisa dipilih, misalkan di daerah Bali. Kita boleh memilihnya. Oke, mungkin masih tahap pengembangan, jadi kita lanjut lagi. Nah, seperti janjinya tadi, kita akan masuk ke sesi yang terakhir, yaitu arena lomba 17 Agustusan. Jadi kita coba masuk. Nah, di sini disediakan seperti layaknya game.
untuk peringatan 17 Agustus yang dikembangkan dengan menggunakan Unity. Oke, kita tunggu proses sinkronisasi data. Maksudnya di sini adalah kita login menggunakan akun, baik itu Facebook, kemudian Gmail yang tadi di awal kita pada saat mulai masuk ke situs ini. Nah, di sini ada nama saya, Putu Eka Putra. Jadi bisa ikut berpartisipasi misalkan dalam lomba tarik tambang, kita klik. Nah, di sini cara bermainnya adalah tap atau klik pada layar secepat mungkin. Bersedia? Siap? Ayo! Ya, ayo. Iya, ayo. Iya, akhirnya saya mendapatkan poin 503. Kita lanjut lagi. Ini boleh bertandingnya terus Bersedia? bisa diulang-ulang. Siap? Ayo! Ya, kita menang lagi. Ini nanti kita kumpulkan poin-poinnya. Nanti dia akan diakumulasi Bersedia? sebagai Siap? perskoran di 17 Agustus. Ya. Iya, akhirnya menang lagi. Nah, itu tadi mengenai kemeriahan perlombaan 17 Agustusan yang disediakan oleh Rumah Digital. Oke, kita sudah sampai pada sesi yang terakhir, yaitu mengenai beberapa perlombaan di situs Rumah Digital Indonesia ini yang bisa diikuti oleh masyarakat secara umum. Oke, dalam sesi ini kita sudah mengunjungi ke 7 area di Rumah Digital Indonesia. Kita kembali ke halaman depan. Oke, demikian untuk jalan-jalan virtual kita ke Rumah Digital Indonesia. Sampai bertemu lagi di jalan-jalan virtual berikutnya. Sampai jumpa.